Halo Sobat Mager dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Bang Iko yang akan selalu menghibur para Sobat Mager yang hobinya rebahan di kamar. Di video kali ini, Bang Iko bakalan menceritakan lagi live action dari anime Attack on Titan. Film ini terbagi menjadi dua part, dan ini adalah part yang pertama. Film ini dirilis pada tahun 2015, dan film ini mengisahkan tentang umat manusia yang berusaha bertahan hidup dari serangan para raksasa yang ada di balik dinding. Oke, tanpa banyak bicara, langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kejadian 100 tahun yang lalu, di mana Titan atau raksasa muncul dan memakan umat manusia. Kemudian umat manusia akhirnya membangun dinding besar setinggi 50 meter untuk menghindari serangan dari para Titan. Dinding tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dinding Maria, Rose, dan juga Sina. Kemudian terlihat 3 orang remaja yang bernama Eren, Armin, dan Mikasa. Eren mengeluh kepada Armin dan Mikasa kalau dia tidak ingin bersembunyi di balik tembok sepanjang waktu. Dia ingin melihat keindahan di balik tembok yang menguncinya. Kemudian karena rasa penasaran, mereka mencoba keluar dari dalam dinding. Tetapi ada penjaga yang melihatnya, lalu menangkap mereka bertiga. Kemudian datanglah seorang pemimpin penjaga yang bernama Soda. Ternyata Soda adalah teman dekat ibunya Eren. Mereka pun akhirnya mengobrol. Tiba-tiba seekor Titan kolosal muncul di hadapan mereka, yang tingginya melampaui dinding Maria. Eren yang melihat itu, ia kemudian langsung lari bersama Mikasa dan yang lainnya. Pasukan penjaga yang ada di sana pun langsung menyiapkan meriam untuk melawan Titan tersebut. Tanpa diduga, Titan kolosal berhasil melubangi dinding Maria, menyebabkan banyak Titan yang lebih kecil memasuki dinding tersebut. Para pasukan penjaga juga mulai menembak para Titan tersebut. Tetapi karena Titan dapat beregenerasi dengan sangat cepat, semuanya menjadi sia-sia. Pasukan penjaga pun alhasil habis dimakan oleh Titan-Titan tersebut. Scan pun kembali berpindah ke Eren, Armin, dan Mikasa. Eren dan Mikasa pergi ke tempat pengungsian. Karena Titan berhasil masuk ke dalam dinding, orang-orang pun sangat panik. Singkat cerita, Eren telah sampai di pengungsian. Akan tetapi Mikasa tertinggal di luar karena berusaha menyelamatkan bayi yang ada di sana. Eren yang melihat Mikasa dalam bahaya mencoba keluar dan menyelamatkan Mikasa. Tapi semua orang yang berada di pengungsian menghentikan Eren. Hingga pada akhirnya Mikasa juga dimakan oleh Titan tersebut. Singkat cerita, Eren akhirnya selamat dari penyerangan Titan itu dan harus menerima kenyataan bahwa Mikasa telah meninggal. 2 tahun kemudian, Eren dan Armin sudah bergabung dengan pasukan Survey Corps. Tujuan dari pasukan ini dibuat adalah untuk melawan para Titan, dan juga telah dipersenjatai dengan alat yang disebut 3D Maneuver, yang memungkinkan mereka untuk mencapai titik kelemahan pada Titan. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang awal mula ditemukannya alat 3D Maneuver. Kalian bisa cek juga videonya, karena ini adalah lanjutan dari video tersebut. Oke, lanjut. Mereka akhirnya mendapatkan misi pertamanya untuk menutup lubang yang berada di dinding Maria dan juga menghabisi para Titan yang berada di dalam dinding. Mereka dipimpin oleh Komandan Kubal dan Kolonel Hanji. Kemudian kita diperlihatkan anggota Survey Corps yang sedang berpamitan kepada keluarganya masing-masing. Dan mereka akhirnya pergi ke dinding Maria. Saat dalam perjalanan, mereka pun memutuskan turun untuk memeriksa keadaan. Namun Eren dan Hyana malah terpisah dari pasukan. Dan keduanya membangunkan salah satu Titan yang ada di sana. Titan itu pun kemudian berteriak dengan keras, menyebabkan Titan lainnya juga terbangun dan menghampiri mereka.
Para Titan pun kemudian mulai memakan anggota pasukan yang ada satu persatu. Para pasukan pun mulai berpisah dan menyelamatkan dirinya masing-masing. Tiba-tiba datanglah seseorang yang langsung menebas salah satu Titan yang ada di sana. Dia adalah Kapten Shikishima. Dia datang bersama dengan Mikasa. Eren pun kaget melihat Mikasa di sana. Mengingat 2 tahun yang lalu, Eren melihat Mikasa dimakan oleh satu Titan pada saat itu. Mikasa pun langsung meninggalkan Eren bersama Kapten Shikishima. Eren pun hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Singkat cerita, mereka semua memutuskan untuk beristirahat di sebuah gedung sebelum melanjutkan misi mereka. Di sini Eren mendengar Jin yang berkata bahwa Eren yang menyebabkan para Titan terbangun. Eren yang tidak menerimanya, ia langsung menghajar Jin yang ada di sana. Tetapi kemudian Mikasa datang untuk memisahkan keduanya. Di sisi lain, Kapten Shikishima yang telah melihat pertarungan Eren dan Jin, ia menjadi tertarik kepada Eren. Kapten Shikishima juga membawa Eren ke suatu tempat. Kapten Shikishima mengatakan kalau ialah yang menyelamatkan Mikasa dari Titan waktu itu. Eren yang mendengar hal itu, ia pun terkejut dan kemudian Kapten Shikishima mengatakan kalau musuh yang sebenarnya bukanlah para Titan. Kapten Shikishima akhirnya pergi dan membiarkan Eren berduaan bersama Mikasa. Di sana Mikasa memperlihatkan bekas lukanya akibat gigitan Titan 2 tahun yang lalu. Ternyata di sini Mikasa sedang marah kepada Eren karena mengira Eren tidak peduli kepadanya saat Mikasa didekati Titan waktu itu. Tak lama setelah itu, muncul kembali Kapten Shikishima yang memperlihatkan perhatiannya kepada Mikasa, yang membuat hati Eren hancur sehancur-hancurnya. Hyana yang melihat kejadian itu, ia langsung mengajak Eren ke suatu tempat. Ternyata di sana juga ada Fukushi dan Lil yang sedang mantap-mantap. Hyana pun mencoba menggoda Eren untuk mantap-mantap bersamanya. Dalam situasi seperti ini, masih aja kepikiran melakukan hal itu. Dasar betina. Tiba-tiba muncul seekor Titan yang langsung menarik dan memakan Hyana. Alhasil ia pun tewas. Lanjut, semua pasukan pun akhirnya mulai melawan para Titan, termasuk Mikasa dan Kapten Shikishima. Namun karena kurangnya pengalaman melawan Titan, alhasil banyak anggota pasukan yang tewas dimakan Titan. Tiba-tiba ada seseorang yang mencuri peledak yang ada di mobil milik pasukan Survekop. Siapakah pencuri itu dan apa tujuannya? Entahlah. Semua itu masih menjadi misteri. Lanjut, salah satu pasukan pun yang bernama Lil berhasil masuk ke dalam mobil. Namun tak disangka, ia malah meledakkan dirinya sendiri bersama gerombolan Titan tersebut. Ternyata ia sudah putus asa karena kekasihnya telah tewas dimakan Titan, yang bukan lain adalah Fukushi. Scan pun berpindah ke Eren yang sedang berusaha untuk menghabisi Titan-Titan tersebut. Namun kaki Eren malah tergigit oleh salah satu Titan yang ada di sana, dan berakhir dengan terbaring lemas tak berdaya. Di sisi lain, Armin malah tertangkap oleh salah satu Titan. Eren yang melihat Armin dalam bahaya, ia langsung bergegas menolongnya, walaupun ia sendiri sedang terluka parah. Armin pun akhirnya berhasil selamat, namun malah Eren yang dimakan oleh Titan tersebut. Mikasa yang mendengar kabar kalau Eren tewas dimakan Titan, ia langsung mengamuk dan maju sendirian melawan para Titan yang ada di sana. Singkat cerita, Mikasa bertemu dengan salah satu Titan yang memakan Eren sebelumnya. Tiba-tiba muncul seekor Titan dari dalam tubuh Titan tersebut. Yang bukan lain itu adalah Titan Eren. Titan Eren pun langsung menghabisi semua Titan yang ada di sana. Titan Eren sangat berbeda dengan Titan-Titan yang lain, karena ia menyerang tepat di titik kelemahan para Titan tersebut. Akhirnya di sini pun Mikasa menyadari kalau Titan itu adalah Eren, karena Titan tersebut mirip dengan sifat yang dimiliki oleh Eren. Titan Eren pun tiba-tiba menyerang Mikasa. Mikasa pun akhirnya memotong bagian dari tengkuk Titan tersebut. Dan benar saja,
Eren berada di tengkuk Titan tersebut, dengan keadaan kaki dan tangannya yang sudah muncul kembali. Akhirnya di sini terungkap sebuah misteri. Kalau manusia ternyata bisa berubah menjadi Titan, dan film pun berakhir.